meninggalkan kehidupan kami. Kalau kami ada sampai saat ini Tuhan, kami percaya itu semua karena Tuhan. Bukan karena kehebatan kami, bukan karena kepintaran kami, tapi semua karena penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kami. Dan saat ini juga Tuhan kami percaya, kalau kami menyembah Engkau, kami meninggikan Engkau dengan segenap hati kami, Engkau hadir bersama dengan kami ya Bapa. Dan kehadiran-Mu itu cukup bagi setiap kami. Sebab kami tahu Tuhan, kehadiran-Mu yang akan memberkati kami. Kehadiran-Mu yang akan memulihkan setiap kami ya Bapa. Dan saat ini Tuhan kami mau buka hati kami untuk firman-Mu. Mari berbicaralah bagi setiap kami. Sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami ya Bapa. Sebab kami tahu langit dan bumi akan lenyap. Tapi firman-Mu kekal untuk selama-lamanya. Dan tanpa firman-Mu Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa firman-Mu Tuhan kami lemah. Oleh karena itu Tuhan, hamba yang tidak ada apa-apanya ini, urapi seluruh kehidupan hamba-Mu, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan semuanya berasal daripada-Mu saja ya Bapa. Sehingga setiap kami yang lemah kami boleh dikuatkan, setiap kami yang berbeban berat kami boleh diberi kelegaan, dan setiap kami yang terikat kami boleh dibebaskan, sebab ada firman-Mu berkuasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini hati kami, ini hidup kami mau persembahkan sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Demi nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Haleluya, shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, ada sukacita, amin. Kita bersuka cita karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Amin. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertama-tama tentunya saya mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau saya boleh ada di tempat ini, boleh diperkenankan untuk melayani Tuhan melalui tempat ini, melalui GBI Jatinegara di tempat ini. Dan juga tentunya terima kasih buat Bapak Gembala beserta seluruh pelayan Tuhan, jemaat Tuhan yang tentunya boleh memperkenankan saya juga melayani di tempat ini. Dan sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Sebab ada pepatah yang berkata tak kenal maka tak sayang ya. Nama saya Andreas Tohenai Bapak Ibu. Kalau kata orang saya ini pejambon ya. Apa itu pejambon? Peranakan Jawa Ambon ya. Dan saya tinggal di daerah Matraman. Enggak jauh Bapak Ibu, enggak jauh di daerah Matraman, makanya tadi saya jalan pas lihat map, cuma 5 menit gitu kan. Dan saya ke sini naik motor ya kan, karena satu saya baru pertama kali di sini, jadi saya lihat situasinya kalau saya nyasar-nyasar sedikit bisa gampang putar baliknya begitu kan. Dan juga lagi dekat aja, jadi hitung-hitung jalan-jalan begitu kan naik motor. Dan saya bersyukur boleh akhirnya tiba di tempat ini. Saya tinggal di Matraman, dan kalau saya ngomong Matraman pasti Bapak Ibu juga responnya ada 2 hal Bapak Ibu. Ini yang sering saya dapati. Yang pertama, ketika saya bilang Matraman, orang selalu bilang begini, saya tahu Pak, Matraman itu tempat yang sering tawuran ya. Terkenalnya tempat yang sering tawuran. Lalu yang kedua, kalau saya bilang Matraman, orang bilang begini, oh iya Pak, saya tahu di Matraman itu ada toko buku Gramedia. Ya, yang terkenal toko buku Gramedianya, tapi percayalah Bapak Ibu bahwa saya tidak tinggal di dalam toko buku Gramedianya ya. Di seberang toko buku Gramedia ada Jalan Tegalan, sekitar situlah saya tinggal ya. Dan saya punya 1 istri sampai selama-lamanya ya. Amin. Dan puji Tuhan istri saya berasal dari Korea Utara Bapak Ibu ya. Tatapan Bapak Ibu curiga nggak percaya ya. Nama belakangnya Siregar alias dari Sumatera Utara, Yunita Anggraini Boru Siregar. Dan saya baru punya anak 2 ya. Kalau anak boleh bilang baru punya 2. Tapi kalau istri atau suami jangan coba-coba kita bilang Pak saya baru punya 1 istri ya. Kesannya mau nambah gitu kan. Anak saya yang pertama itu berumur 7 tahun ya, bernama Jonathan Ephraim Misael Tuhenai. Dan anak saya yang kedua perempuan, dia tepat tanggal 22 kemarin itu berumur 3 bulan ya. Karena baru Februari kemarin dia lahir ke dunia ini, jadi dua-duanya ini memang anaknya ini sedang lucu-lucunya, sedang lincah-lincahnya, sama seperti papinya begini, sedang lucu-lucunya, sedang lincah-lincahnya ya. Dan rencana sih kalau seizin Tuhan dan seizin istri gitu kan, kami maunya sih anak 3 ya, mau nambah 1 lagi ya, tapi nanti seizin istri sama seizin Tuhan. Kenapa 3? Karena
Kalau kami hidup di dalam pelayanan, itu juga ada kaitannya dengan operasional Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya kami mengembalakan, kami merintis gereja gitu. Kalau anak 3 ya kan, jadi bapaknya khotbah ya kan, ibunya WL, ya anaknya yang satu main keyboard, yang satu main bass, yang satu main drum, bebas operasional ya kan. Nah itu candaan saja, dan kegiatan saya full melayani Tuhan, ya ada di GBI Karis di Cempaka Putih, tapi saya rindu bukan hanya sekedar full time, tapi juga saya mau full heart. Kenapa? Karena ada banyak orang full time, mungkin sepenuh waktu, mungkin dari minggu sampai minggu lagi dia bisa ada di gereja. Tapi kalau tidak segenap hati, tidak sepenuh hati, saya mau katakan pelayanan kita akan menjadi sia-sia. Amin. Dan saya juga mengajar Bapak Ibu, mengajar Kaprodi MTH di Sekolah Tinggi Teologi Permata Bangsa Barito ya, yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Samuel Simanjuntak. Ya, sering juga ya Bapak Pendeta Samuel saya lihat ke tempat ini ya. Dan mungkin itu saja ya Bapak Ibu ya perkenalannya ya. Kalau mau info lebih lanjut bisa hubungi nomor di bawah ini saja ya kan. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama kita buka Alkitab kita yang terambil dari 1 Tawarikh pasal yang ke-14 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-17. 1 Tawarikh pasal yang ke-14 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-17. Kalau sudah dapat katakan amin. Baik, kalau sudah dapat kita baca secara bergantian. Saya baca ayat yang ke-8, Bapak Ibu baca ayat yang ke-9, demikian seterusnya. Nanti di ayat yang ke-17 kita akan baca secara bersama-sama. Ya, saya akan mulai. Judul perikopnya adalah Daud memukul kalah orang Filistin. Ayat yang ke-8 saya akan mulai. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadapi mereka. Ayat yang 9. Bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Ayat 11. Orang Filistin itu meninggalkan para allahnya di sana, lalu orang Israel membakarnya habis atas perintah Daud. 13. Maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah, lalu Allah menjawab, janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. 15. Dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, maka mereka memukul kalah tentara orang Filistin mulai dari Gibeon sampai Gezer. Sama-sama 17. Lalu termasyhurlah nama Daud di segala negeri, dan Tuhan mendatangkan rasa takut kepadanya atas segala bangsa. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan hari ini yaitu meraih kemenangan. Nah hari-hari ini saya percaya ada banyak gereja merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan setelah Tuhan Yesus naik, gereja-gereja banyak merayakan apa? Hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Dan ada banyak orang bilang saya sudah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, saya sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Buktinya apa? Dan saya mau katakan, orang yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus bukan hanya sekedar dia bisa berbahasa roh. Kenapa? Karena ada banyak orang bahasa rohnya kencang, tapi gosipnya juga kencang. Ada banyak orang bahasa rohnya jago, tapi masih hidup dalam kepahitan. Tapi salah satu ciri orang yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, hidupnya apa? Hidupnya berubah, hidupnya diperbaharui, ada buah roh di dalamnya. Amin. Dan salah satu juga ciri orang yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, dia hidup di dalam kemenangan. Amin. Dia enggak mudah dikalahkan oleh masalah, dia enggak mudah dikalahkan oleh pergumulan. Kenapa? Karena dia tahu ada Roh Kudus yang menyertai kehidupannya, dan ketika ada Roh Kudus di dalam hidupnya, dia akan mampu melakukan segala perkara di dalam kehidupannya. Amin.
Makanya tema hari ini saya mau katakan, kita harus meraih kemenangan. Amin. Dan saya percaya setiap kita, siapapun itu, setiap manusia pasti mau mengalami yang namanya kemenangan demi kemenangan. Amin. Tidak ada seorang pun yang menginginkan kekalahan terjadi dalam hidupnya. Tidak ada seorang pun yang menginginkan kegagalan terjadi di dalam hidupnya. Setiap kita pasti mau mengalami yang namanya kemenangan demi kemenangan. Bahkan firman Tuhan juga berkata bahwa kita adalah orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Tapi pertanyaannya, kenapa masih banyak orang Kristen yang hidup di dalam kekalahan? Slide selanjutnya. Kenapa masih banyak orang Kristen yang hidup di dalam kekalahan? Katanya kita menyembah Tuhan yang hebat. Katanya kita menyembah Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang mampu melakukan mujizat. Tuhan yang bukan hanya sekedar mati, tapi dia juga bangkit dari antara orang mati. Tapi kenapa masih banyak orang Kristen yang hidup di dalam kekalahan? Hidup di dalam kekalahan itu seperti apa sih? Ketika ada masalah dia putus asa. Ketika ada masalah dia seperti tidak punya pengharapan. Ketika ada masalah dia menyalahkan orang lain. Bahkan parahnya lagi dia menyalahkan Tuhan dan pergi meninggalkan Tuhan. Dan itu yang saya namakan hidup di dalam kekalahan. Katanya kita menyembah Tuhan yang hebat. Tapi kenapa kita hidup di dalam kekalahan? Dan saya percaya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Slide berikutnya. Saya percaya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita pasti akan mengalami yang namanya masalah. Amin. Siapapun itu, pendeta sekalipun, dia juga pasti akan mengalami yang namanya masalah. Selama dia hidup, dia pasti akan mengalami yang namanya pergumulan. Amin. Atau ada di tempat ini yang sama sekali nggak punya masalah? Boleh angkat tangan. Setelah angkat tangan boleh angkat kaki. Setiap kita siapapun itu pasti mengalami yang namanya pergumulan. Bahkan Daud sekalipun dalam pembacaan kita hari ini, ketika dia diurapi menjadi raja, bukan kenyamanan yang dia dapat, tapi Alkitab mencatat ada orang Filistin yang mau menjatuhkan dia. Artinya apa? Daud juga mengalami pergumulan. Amin. Makanya saya bilang begini seringkali sama teman-teman saya, bro, kalau kalian punya masalah sebenarnya gampang. Kalian merasa masalahmu berat, ya kan? Kepalamu kayaknya pusing banget, gampang. Obatnya engkau tidur saja, ya kan? Karena ketika engkau tidur, engkau akan melupakan sejenak permasalahanmu, ya kan? Ketika engkau tidur ya syukur-syukur, ketika engkau bangun mulai agak ringan sedikit, ya kan? Tapi ketika engkau bangun, engkau masih pusing, engkau masih bergumul, tidur lagi aja, ya kan? Terus kau bangun lagi, masih ada. Dan saya bilang, ya kalau misalnya engkau mau tidur dan gak ada lagi masalah, engkau tidur dan gak usah bangun lagi. Kan? Artinya apa? Hanya orang mati yang gak punya masalah. Tapi selama kita hidup, kita pasti akan mengalami yang namanya pergumulan. Amin. Dan ada yang bertanya sama saya begini, Pak, kalau begitu Pak, apa bedanya kita dengan orang di luar sana? Apa bedanya kita dengan orang-orang yang tidak beribadah, Pak? Saya kan udah beribadah. Saya kan sudah melayani, saya kan sudah kasih persembahan Pak. Tapi kenapa hidup saya kok sama dengan mereka di luar sana? Sama-sama punya masalah. Saya mau katakan, betul, kita sama dengan mereka. Sama-sama punya masalah. Tapi yang membedakan kita dengan mereka adalah respon kita terhadap sebuah masalah. Amin. Kalau orang di luar Tuhan, ketika ada masalah dia putus asa, dia tidak punya pengharapan. Atau mungkin bisa jadi dia bunuh diri. Tapi tidak dengan kita orang-orang percaya. Sebagai orang percaya, ketika ada masalah, respon kita harus benar. Amin. Respon kita harus tetap percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Amin. Nah, saat ini kita akan belajar Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana supaya kita bisa meraih sebuah kemenangan. Bagaimana supaya kita bisa hidup di dalam kemenangan demi kemenangan. Masalah boleh ada, tantangan boleh ada di dalam hidup kita. Tapi kita boleh keluar sebagai orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Amin. Minimal ada 3 kebenaran yang akan saya sampaikan hari ini. Bagaimana supaya kita bisa meraih sebuah kemenangan. Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita baca dalam ayatnya yang ke-8. Slide berikutnya. Ayat yang ke-8 saya akan bacakan untuk kita semua. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel,
Maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu. Lalu apa? Lalu majulah ia menghadapi mereka. Ketika Daud mendengar ada orang Filistin mau menangkap dia. Ketika Daud tahu akan ada tantangan di hadapannya, ketika Daud tahu di hadapannya akan ada pergumulan, Alkitab mencatat Daud tidak menjadi takut, Daud tidak menjadi putus asa, Daud tidak menjadi kecewa. Tapi Alkitab mencatat ketika Daud tahu ada tantangan di hadapannya, yang Daud lakukan apa? Dia maju dan menghadapi setiap tantangan yang ada. Amin. Artinya apa? Daud bisa mengalami kemenangan karena dia adalah pribadi yang berani. Amin. Untuk hidup di dalam kemenangan, kita harus menjadi pribadi yang berani. Berani untuk apa? Berani untuk menghadapi tantangan. Sebab tidak ada kemenangan tanpa adanya sebuah pertandingan. Amin. Sekali lagi, tidak ada kemenangan tanpa adanya sebuah pertandingan. Kalau kita mau menikmati yang namanya kemenangan, kita harus berani masuk ke dalam sebuah pertandingan. Dan saya tahu Bapak Ibu, pertandingan itu gak enak. Kenapa? Pasti ada banyak lawan yang coba untuk menjatuhkan kita. Ada banyak peraturan yang mungkin mengekang kehidupan kita. Tapi ketika kita berani masuk ke dalam sebuah pertandingan, kita dapat bertanding dengan baik. Di situ kita dapat layak untuk menerima kemenangan yang daripada Tuhan. Amin. Dan masalah ada bukan untuk ditakuti dan dihindari. Tapi masalah ada untuk kita hadapi dan kita lewati bersama dengan Tuhan. Amin. Daud bisa mengalami sebuah kemenangan karena apa? Karena dia menjadi pribadi yang berani. Mohon maaf Bapak Ibu, jadi orang Kristen itu jangan sekedar cari aman, jangan hanya sekedar berharap enak saja dari Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu, selama kita hidup, sekali lagi saya mau katakan, pasti ada tantangan, pasti ada pergumulan. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah berjanji hidup kita tanpa sebuah masalah. Tapi yang Tuhan janji, di tengah masalah, di tengah pergumulan, Tuhan selalu ada untuk memberikan kekuatan serta kemenangan bagi kehidupan kita. Jadi orang Kristen itu jangan manja Bapak Ibu. Jadi orang Kristen itu jangan cengeng, hanya maunya berkat saja. Ketika ada masalah engkau kecewa, ada masalah dalam pelayanan, engkau enggak mau lagi melayani, ya kan? Ketika ada masalah dalam gereja, ya engkau berpikir, udahlah cari aman aja, cari gampang aja, keluar aja dari gereja. Emangnya gereja di sini doang? Tuh, lihat tuh. Orang Kristen yang kayak begitu tuh saya mau katakan itu mental kerupuk. Yang kena angin langsung melempem. Emangnya gereja di situ doang, ya kan? Di Jatinegara ini kan banyak. Gang sebelah aja udah ada gereja lagi, ya kan? Gitu. Saya mau katakan, masalah ada bukan untuk ditakuti dan dihindari. Tapi masalah ada untuk kita hadapi dan kita lewati bersama dengan Tuhan. Dan orang yang berani menghadapi tantangan, hidupnya diangkat oleh Tuhan. Amin. Contoh siapa? Daud Bapak Ibu. Daud ketika menghadapi Goliat yang tinggi besar, Alkitab mencatat Goliat yang tinggi besar berpengalaman dalam berperang, ya kan? Dia menantang barisan tentara Israel. Dan apa yang terjadi? Barisan tentara Israel semuanya menghindar. Semuanya ngumpet, semuanya cari aman. Tapi apa yang terjadi? Alkitab mencatat tiba-tiba ada orang yang tidak diperhitungkan, pipinya masih kemerah-merahan kayak saya begini, amin. Ya. Pipinya masih kemerah-merahan. Daud datang ke medan pertempuran. Dia lihat Goliat. Wih, kurang ajar nih Goliat, ya kan? Dan akhirnya apa? Daud minta izin untuk diperbolehkan menghadapi Goliat. Sekalipun dia diremehkan sama kakaknya, sama Saul, dia diremehkan. Tapi singkat cerita, Daud boleh menghadapi Goliat dan akhirnya apa? Daud berhasil mengalahkan Goliat. Dan ternyata itu adalah awal mula di mana Daud jadi dikenal oleh seluruh bangsa Israel dan sampai akhirnya Daud diangkat menjadi raja bagi bangsa Israel. Artinya apa? Orang yang berani menghadapi tantangan, hidupnya diangkat oleh Tuhan. Amin. Jangan jadikan masalah itu sebagai batu sandungan, tapi jadikan masalah itu sebagai batu loncatan untuk kita dapat melihat karya Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu yang punya anak, ya kan? Yang punya anak yang sudah sekolah dari SD ke SMP. Untuk masuk ke SMP, apa yang harus dia lalui? Dia harus melalui yang namanya ujian. Betul ya? Bayangkan ketika waktunya ujian, anak Bapak Ibu bilang begini, "Mah, aku gak mau ujian, itu soal-soalnya, pertanyaan-pertanyaannya itu bikin aku sakit kepala. Lebih baik aku di kamar saja, lebih nyaman main games, ya kan?"
kalau kita izinkan dia menghindar dari ujian itu, saya yakin dia nggak akan diperbolehkan untuk naik ke kelas berikutnya. Demikian juga dengan kehidupan kita. Ujian ada, pergumulan ada, bukan karena Tuhan jahat. Tapi seringkali Tuhan sedang merendah sesuatu yang indah. Lewat ujian, lewat pergumulan, Tuhan mau mengangkat hidup kita untuk naik ke level yang lebih tinggi lagi. Bagi orang dunia, masalah adalah sesuatu yang menakutkan. Tapi tidak bagi kita orang percaya. Bagi kita orang percaya, masalah adalah sebuah kesempatan untuk kita dapat melihat karya Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Untuk hidup di dalam kemenangan, untuk meraih kemenangan, kita harus hidup di dalam keberanian. Amin. Kenapa kita harus berani? Karena kita sadar kita tidak berjalan sendiri. Kenapa kita harus berani? Karena firman Tuhan berkata, roh yang ada di dalam hidup kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Masalahmu boleh berat, masalahmu boleh besar, tapi sadarilah, percayalah bahwa Tuhan yang menyertai hidup kita, kuasanya lebih besar daripada setiap masalah yang kita hadapi. Amin. Orang boleh bilang apapun tentang hidup kita. Orang boleh bilang, aduh masalahmu berat, pergumulanmu berat, udahlah hidupmu hancur, udahlah kamu ini madesu, you know madesu? Masa depan suram, ya kan? Udahlah, nggak ada lagi jalan keluar buat hidupmu. Saya mau katakan, manusia boleh berkata apapun tentang hidup kita, tapi dengar baik, hidup kita tidak ditentukan oleh perkataan manusia, tapi hidup kita ditentukan oleh perkataan Tuhan, Raja di atas segala raja. Jadilah orang Kristen yang berani menghadapi tantangan. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana supaya kita bisa meraih kemenangan, supaya kita bisa hidup di dalam kemenangan. Mari kita baca dalam ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 bilang begini, ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim, ayat yang ke-10 apa? Bertanyalah Daud kepada Allah. Kita loncat sedikit ke ayat 13 dan ayat yang ke-14. Ayat 13 dan 14 bilang begini, ketika orang Filistin menyerbu sekali lagi di lembah itu, apa yang Daud lakukan? Maka bertanyalah lagi Daud kepada, sampai 2 kali Daud datang kepada Allah. Daud bertanya kepada Allah. Ketika dia diserang pertama kali, ada pergumulan pertama kali, apa yang Daud lakukan? Dia datang kepada Allah, dia bertanya kepada Allah. Diserang lagi, ada masalah lagi, ada pergumulan lagi. Apa yang Daud lakukan? Dia melakukan hal yang sama. Dia datang kepada Allah dan dia bertanya kepada Allah. Artinya apa? Yang saya pelajari, Daud bisa mengalami kemenangan. Karena apa? Karena Daud adalah pribadi yang mengandalkan Tuhan. Amin. Daud adalah pribadi yang mengandalkan Tuhan. Pertanyaannya begini, Daud punya pengalaman enggak dalam menghadapi musuh? Punya. Binatang buas saja dia kalahkan, dia lawan. Artinya dia punya pengalaman dalam menghadapi musuh, dalam menghadapi bahaya. Dan yang kedua, Daud punya gak pasukan untuk menghadapi musuh? Sangat punya. Ingat, dia adalah seorang raja. Dia pasti punya pasukan untuk menghadapi musuh. Tapi yang hebat dari Daud, dia tidak mengandalkan pengalamannya, dia tidak mengandalkan pasukannya, tapi Alkitab mencatat dia mengandalkan Tuhan, Raja di atas segala raja, sehingga kemenangan terjadi bagi kehidupan Daud. Amin. Hari-hari ini dengar baik, hari-hari ini kita boleh pintar, hari-hari ini kita boleh punya banyak pengalaman, hari-hari ini mungkin kita boleh kaya, tapi dengar baik, kekayaan kita, kepintaran kita tidak akan ada artinya kalau tidak ada Tuhan bersama dengan kita. Mazmur 127 ayat yang pertama bilang begini, sia-sialah orang membangun rumah kalau bukan Tuhan yang membangunnya. Sia-sialah pengawal kota kalau bukan Tuhan yang mengawal kota. Artinya apa? Segala usaha yang manusia coba bangun, segala usaha yang manusia coba kerjakan akan menjadi sia-sia kalau tidak ada Tuhan di dalamnya. Amin. Yeremia 17 jelas sekali berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Tidak ada alasan untuk kita tidak mengandalkan Tuhan. Sebab tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Amin. Dan dalam hidup ini bukan bicara di mana kita berjalan, tapi dengan siapa kita berjalan. Mungkin kita bisa berjalan dengan banyaknya harta. Mungkin kita bisa berjalan dengan tingginya jabatan yang kita punya. Tapi sekali lagi saya mau katakan, hartamu, jabatanmu tidak akan ada artinya kalau tidak ada Tuhan di dalam kehidupanmu. Tapi sebaliknya,
Mungkin kita bisa berjalan dalam derayan air mata. Mungkin kita bisa berjalan di dalam banyaknya masalah, banyaknya pergumulan. Mungkin kita bisa berjalan di dalam lembah kekelaman. Tapi selama ada Tuhan dalam hidup kita, kita akan berkata seperti Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab ada Tuhan yang menyertai kehidupanku. Amin. Andalkan Tuhan dalam hidupmu. Kita bisa mengalami kemenangan karena apa? Karena ada Tuhan dalam hidup kita. Tapi mohon maaf Bapak Ibu ya, seringkali saya jumpai di Jakarta ini ada banyak orang-orang yang sangat sombong sekali. Seringkali saya jumpai ada banyak orang-orang sombong dan selalu berkata begini, Pak, di republik ini saya mau urus apa-apa itu gampang. Kenapa Pak? Karena saya punya ordal. You know ordal? Orang dalam, ya kan? Pak, saya kenal sama gubernur, saya kenal sama jenderal, saya kenal sama presiden, ya kan? Tapi saya mau bilang begini, oke, engkau kenal sama gubernur, oke, dia hari ini jenderal, hari ini dia presiden, tapi 5 tahun, 10 tahun kemudian, belum tentu dia masih gubernur, belum tentu dia masih jenderal, belum tentu dia masih presiden. Dengan kata lain saya mau katakan, segala kuasa, segala jabatan yang manusia punya ada batasnya. Tapi tidak dengan kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kuasa Tuhan sanggup untuk memberikan kemenangan bagi kehidupan kita. Sekali lagi saya mau katakan, jangan pernah mengandalkan kekuatanmu. Jangan pernah mengandalkan manusia. Kenapa? Karena ketika kita mengandalkan manusia, kita pasti kecewa. Manusia bisa janji, tapi dia juga bisa ingkar janji. Manusia mungkin bisa tolong kita hari ini Bapak Ibu. Besok mungkin bisa tolong kita, tapi hari-hari berikutnya belum tentu dia tolong kita. Kenapa? Karena dia juga punya masalahnya sendiri. Betul ya? Atau mungkin dia tolong kita, tapi di belakang kita seringkali manusia, tuh lihat tuh, kemarin kan dia pinjam uang sama saya. Ya. Kalau enggak saya pinjemin uang, dia pasti udah diusir tuh dari kontrakan. Nih, itu manusia loh, selalu ungkit-ungkit kebaikan, tapi tidak dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah ungkit-ungkit kebaikan. Justru Tuhan selalu memberikan penawaran yang berharga. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Untuk hidup di dalam kemenangan, untuk meraih kemenangan, kita wajib untuk mengandalkan Tuhan. Amin. Kita jadikan Tuhan satu-satunya sumber pertolongan kita. Sebab tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Amin. Kalau engkau mengalami masalah, mengalami pergumulan, jangan cari manusia, jangan cari orang tua, jangan cari keluarga, tapi cari Tuhan. Amin. Apalagi cari sosial media, jangan. Hari-hari ini saya lihat ada banyak orang Kristen juga, ya kan, ada masalah malah carinya sosial media. Curhatnya di sosial media. Buat apa? Ditolong kagak, disyukurin iya, ya kan? Saya mau katakan, andalkan Tuhan. Sebab ketika kita mengandalkan Tuhan, kita akan melihat kemenangan demi kemenangan terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Yang ketiga, yang terakhir. Kalau kata Bapak Samuel Simanjuntak, yang terakhir itu harus kencang Bapak Ibu, ya kan? Yang terakhir gitu kan. Kenapa? Karena kata-kata terakhir itu mengandung mujizat. Yang lemah, letih, lesu dan berbeban berat, dengar kata-kata terakhir dia disegarkan, mujizat terjadi. Yang matanya mulai tertutup, ya kan? Dengar kata-kata terakhir dicelikan, mujizat terjadi, ya kan? Karena memang Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, menurut penelitian, ini teman-teman saya yang meneliti, jadi jangan marah sama saya ya. Menurut penelitian, khotbah itu 5 menit sampai 10 menit, tatapan jemaat itu masih tatapan yang penuh kasih. Masih senyum-senyum, ya kan? Pendetanya juga semangat, ya kan? Masih senyum-senyum. Tapi kalau sudah masuk 15 menit sampai 20 menit, tatapannya mulai berubah. Dari tatapan yang penuh kasih, mulai berubah jadi tatapan yang rohani. Maksudnya apa tatapan yang rohani? Dikit-dikit maunya berdoa. Iya, itu rohani banget. Pendetanya khotbah, dia berdoa. Wah, itu rohani banget loh Bapak Ibu loh. Tapi yang bahaya, kalau sudah masuk 25 menit sampai 30 menit dan seterusnya, itu bahaya. Itu berubah lagi. Dari tatapan yang rohani mulai berubah menjadi tatapan penagih hutang. Mulai melotot, ya kan? Ngelihat jam. Penagih hutang kan gitu, melotot ngelihat jam lalu tanya, "Kapan lu mau bayar?" gitu kan? Nah, kalau jemaat melototnya sama, ngelihat jamnya sama,
Pertanyaannya aja yang sedikit berbeda, ya kan? Kapan nih pendeta mau selesai, ya kan? Ngomong terus, gue udah ngantuk, ya kan? Gue udah lapar nih ngomong terus, ya kan? Makanya ini saya tekankan ini yang terakhir dan terakhir. Karena saya lihat tatapan Bapak Ibu sudah seperti tatapan nomor 3. Yang terakhir, bagaimana supaya kita bisa meraih kemenangan, supaya kita bisa hidup di dalam kemenangan. Mari kita baca dalam ayatnya yang ke-16. Ayatnya yang ke-16 bilang begini, dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, maka mereka memukul kalah tentara orang Filistin. Sekali lagi, dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, maka mereka memukul kalah tentara orang Filistin. Ketika Daud melakukan seperti yang Tuhan perintahkan, ketika Daud melakukan seperti yang Tuhan katakan, maka kemenangan terjadi bagi kehidupan Daud. Artinya apa? Untuk hidup di dalam kemenangan, untuk bisa meraih kemenangan, kita harus hidup di dalam ketaatan. Amin. Apa yang Tuhan perintahkan itu yang kita lakukan. Apa yang Tuhan katakan itu yang kita lakukan. Kita harus hidup di dalam ketaatan. Mohon maaf, jangan jadi orang Kristen yang tidak tahu diri. Maksudnya apa Pak? Tidak tahu diri. Ya, hanya mau berkat, hanya mau mujizat, tapi tidak mau taat dengan perintah Tuhan. Hanya mau doanya dijawab, hanya mau memaksa Tuhan melakukan mujizat, tapi tidak pernah mau memaksa hidupnya untuk melakukan perintah Tuhan. Itu yang saya namakan orang Kristen yang tidak tahu diri. Tapi saya percaya di tempat ini tidak ada. Amin. Bukan tidak ada yang ngaku, memang tidak ada, ya kan? Yang ada di sana, di Cempaka Putih sana itu yang ada tuh, di GBI Karis, ya kan? Nah nanti ketika saya khotbah di GBI Karis nanti sore, saya bilang di GBI Karis nggak ada, adanya di GBI Jatinegara. Artinya apa? Untuk hidup di dalam kemenangan, kita harus hidup di dalam ketaatan. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana kita bisa taat dengan perintah Tuhan kalau kita nggak tahu apa yang menjadi perintah Tuhan? Bagaimana kita bisa tahu perintah Tuhan kalau kita nggak pernah baca Alkitab? Bagaimana kita bisa baca Alkitab kalau hari-hari kita hanya diisi oleh hal-hal yang nggak terlalu penting? Mungkin terlalu banyak main keciplas, ya kan? Bukannya nggak boleh main keciplas, ya kan? Yang nggak boleh adalah ketika kita main keciplas tapi lupa baca Alkitab, ya kan? Atau sebaliknya, hari-hari kita hanya diisi oleh hal-hal yang nggak penting, yaitu apa? Main gadget, main handphone. Bukannya nggak boleh kita main gadget. Yang nggak boleh adalah ketika kita main gadget tapi lupa baca firman, ya kan? Dan saya mau katakan, saingan utama hari-hari ini, saingan utama Alkitab adalah handphone, Bapak Ibu loh. Sering saya temui orang ke gereja, ya kan? Orang ke gereja Alkitab ketinggalan, dia bisa biasa aja, santai, nggak apa-apa. Ntar di gereja juga ada monitor, ya kan? Ada multimedia. Tapi ketika engkau jalan ke gereja lalu handphonemu ketinggalan, ada banyak dari kita tuh gelisah, ya kan? Bahkan mohon maaf, bisa dibela-belain balik lagi. Ambillah, nggak apa-apa telat-telat dikit ke gereja. Bayangkan loh, nggak apa-apa telat-telat dikit. Yang penting saya datang sebelum firman nanti. Betapa pentingnya handphone bagi hidup kita. Bahkan mohon maaf, ketika kita tidur, yang ada di samping bantal kita itu handphone atau Alkitab. Terima kasih buat kejujurannya. Tuhan Yesus berkati, ya kan? Tapi tolong habis ini bertobat, ya kan? Tapi ada banyak orang yang rohani, dan saya bilang sih itu sok rohani. Dia bilang begini, Pak, betul di samping bantal saya adalah handphone, tapi di dalam handphone saya itu ada Alkitabnya. Wih, rohani sekali. Saya senang ketemu orang yang kayak begitu tuh. Langsung saya bilang, betul di handphonemu ada Alkitab, tapi ketika kau buka mata, kau melek matamu, kau ambil handphonemu, yang kau buka itu Alkitab atau sosial media. Pastikan kita refleks buka siapa yang WhatsApp kita, ya kan? Yang punya sosial media lihat recent update, siapa yang nge-like status kita, ya kan? Siapa yang komen status kita. Bahkan parahnya lagi Bapak Ibu, ketika kita buka mata, kita ambil handphone kita lihat sosial media, kita mulai kepoin status mantan, ya kan? Mantannya bersuka cita 1 harian, kitanya galau seharian, ya. Bukan yang nggak boleh kita main handphone, tapi yang nggak boleh adalah ketika kita main handphone, lalu kita lupa baca firman. Dan bukan hanya sekedar dibaca, tapi kita lakukan. Kenapa? Karena di balik ketaatan ada berkat. Di balik ketaatan ada mujizat. Di balik ketaatan ada kemenangan. Amin. Dan saya tahu Bapak Ibu enggak gampang untuk kita taat dengan perintah Tuhan. Kenapa? Karena sering kali apa yang menjadi perintah Tuhan itu bertentangan dengan pikiran kita. Contoh, salah satunya,
ketika Tuhan bilang begini, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bagi kita kan manusia, apalagi saya yang darah-darah timur begini, ya kan? Saya disuruh mengasihi musuh, saya kan pasti akan bilang, tar dulu Tuhan. Saya udah baik loh sama dia loh, tapi dia masih fitnah saya loh. Saya udah baik loh, ya kan? Tapi dia masih aja jelek-jelekin saya, nggak saya tempeleng aja udah bagus. Seringkali berpikir seperti itu. Jika ditampar pipi kanan, maunya kita kan kasih kaki kanan, ya kan? Kita tendang dia, ya kan? Tapi enggak, kalau Tuhan bilang kasihi, kita kasihi. Tuhan bilang ampuni, kita ampuni. Sebab tugas kita bukan berargumen dengan firman. Tugas kita hanya taat, melakukan tepat seperti yang firman katakan. Dan di balik ketaatan pasti ada berkat. Alkitab banyak mencatat orang yang taat hidupnya diberkati. Abraham ketika dia taat hidupnya diberkati. Nuh ketika dia taat membangun bahtera, dia diselamatkan dari air bah. Di balik ketaatan ada keselamatan, di balik ketaatan ada berkat, di balik ketaatan ada kemenangan. Kalau engkau mau hidup di dalam kemenangan, pastikan engkau hidup di dalam ketaatan. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Selama kita hidup, kita pasti akan mengalami pergumulan. Tapi dengar baik, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus hidup di dalam keberanian. Sebab masalah ada bukan untuk kita takuti dan hindari, tapi masalah ada untuk kita hadapi bersama Tuhan. Tidak ada kemenangan tanpa adanya sebuah pertandingan. Untuk hidup di dalam kemenangan, kita harus mengandalkan Tuhan. Sebab bersama Tuhan kita akan lakukan perkara-perkara besar. Untuk hidup di dalam kemenangan, kita harus hidup di dalam ketaatan. Amin buat firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat firman yang telah kami dengar pada hari ini ya Bapa. Kami percaya selama kami hidup pasti kami akan menghadapi tantangan. Tapi biarlah Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk kami boleh meraih kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan kami. Kami tidak mau mudah dikalahkan oleh masalah, tapi kami mau keluar sebagai orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Oleh karena itu Tuhan ajarkan kami, mampukan kami untuk kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang berani untuk menghadapi tantangan. Ajarkan kami juga Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang mengandalkan Tuhan. Sebab tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Dan ajarkan kami juga Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang taat ya Bapa. Sebab kami tahu di balik ketaatan ada mujizat, di balik ketaatan ada berkat, di balik ketaatan ada kemenangan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu, biarlah firman-Mu boleh tertanam kuat, berakar, bertumbuh, serta berbuah lebat di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ini hati kami, ini hidup kami mau persembahkan sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Demi nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan, amin.